Umum. Tentunya pra-peradilan ini merupakan pengawasan yang dilakukan agar aparat penegak hukum ini tidak sewenang-wenang dalam kemudian melaksanakan tugasnya. Tadi Radi sekitar pukul 9:10 kami pantau pengacara dari Peggy Setiawan ini sudah memasuki ruang sidang untuk lebih lengkapnya terkait apa kemudian yang akan dilayangkan pada hari ini dan bagaimana harapan dari pra-peradilan ini dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami sudah bersama dengan salah satu dari kuasa hukum Peggy Setiawan, ada Bang Niko Kilikili. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Oke. Iya. Bang, gimana Bang? Hari ini informasinya sidang ini akan dimulai pada pukul 9. Apa yang menjadi persiapan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Bang? Sudah layangkan gugatan dan kemudian persiapan-persiapan saksi dan bukti-bukti kami sudah siapkan sehingga kita dalam hal ini menuntut suatu keadilan buat klien kami Peggy Setiawan yang mana kenapa kami lakukan pra-peradilan? Kami tahu karena kami merasa bahwa prosedur mulai dari prosedur penangkapan sampai dengan penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan undang-undang. Apa Bang yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang dalam prosedural penangkapan Peggy Setiawan? Ya, mulai dari bukti-bukti harusnya sebelumnya harus ada gelar perkara dan sebagainya. Itu harus memenuhi unsur 184 KUHP harus terpenuhi. Kemudian Perkap Kapolri juga semuanya itu harus dilalui, tetapi itu semuanya tidak dilakukan. Makanya kami adakan pra-peradilan. Dan kami merasa bahwa klien kami pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi, sedang berada di Bandung. Dan ini upaya paksa untuk dijadikan tersangka. Bang, ini kan yang menarik, banyak yang menyebut bahwa kalau terkait bukti keberadaan Peggy Setiawan pada saat malam kejadian dan lain-lainnya itu kan sudah masuk ke pokok perkara. Betul. Apakah hal tersebut ini juga bisa kemudian diberikan begitu ya oleh tim kuasa hukum untuk keperluan pra-peradilan, Bang? Enggak. Jadi itu kalau pokok perkara, itu masuk pokok perkara itu nanti pada saat kalau misalnya tersangka diajukan, baru kita masuk. Tapi untuk saat ini belum. Ya. Artinya sekali lagi Bang, fokusnya untuk hari ini lebih fokus kemana nih Bang dari tim kuasa hukum untuk gugat begitu ya di pra-peradilan hari ini? Kita fokus ke gugatan perkara kita yang sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung, di mana intinya bahwa kita mengacu kepada undang-undang dan merasa bahwa klien kami ini salah tangkap. Jadi error in persona. Kita fokus ke situ. Oke. Bang, ini juga bisa dibilang pra-peradilan yang digelar hari ini dalam tanda kejaran juga hati. Optimis Bang bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan P21 nih Bang, berkas perkara dari Peggy. Saya dengan pihak kejaksaan tinggi dalam hal ini ya, yang memeriksa berkas pelimpahan daripada Polda. Kami yakin bahwa kejaksaan tinggi juga pasti sudah tahu bahwa kami sedang melakukan pra-peradilan. Oleh sebab itu kami yakin dengan kinerjanya kejaksaan juga akan mengerti ini dan pastinya mereka akan menunggu sampai putusan pra-peradilan ini selesai baru akan dilanjutkan. Tapi optimis berarti Bang. Apa saja Bang? Ada 10 saksi ahli informasinya Bang yang hari ini juga dipersiapkan oleh tim kuasa hukum? Jadi hanya 10 saksi ahli cuma satu yang kita siapkan. Ya. Saksi ahli terkait apa Bang? Ahli pidana. Ya, kami sudah siapkan semuanya itu. Ya. Artinya optimis begitu ya Bang ya, dari pra-peradilan hari ini kemudian Peggy Setiawan ini bisa dilepaskan status tersangkanya. Kami sangat optimis, 1.000.000% kami optimis. Peggy Setiawan bebas. Baik. Perlu saya tambahkan bahwa ini perkara peradilan ini kan menyangkut masalah prosedur penangkapan dan penahanan terhadap Peggy Setiawan. Ini yang kami persoalkan di sini, di pengadilan ini. Karena kami rasa bahwa tidak ada rasa keadilan terhadap klien kami, Peggy Setiawan, yang tidak tahu menahu tentang masalah perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang dituduhkan terhadap perkosaan terhadap si
Vina dan pembunuhan terhadap Eki ya. Nah, itu sama sekali klien kami itu tidak tahu menahu permasalahan ini. Tapi dasar untuk dijadikan tersangka bagi Peggy adalah hanya berdasarkan keterangan saksi dari Ep. Keterangan saksi Ep ini yang perlu digali juga di pengadilan. Apakah terbukti dia melakukan apa, si Peggy melakukan apa di TKP, ya kan? Itu yang akan kami buktikan di sini. Ya. Selain itu harapan kami agar Rudiana juga dihadirkan di sini. Itu saksi kunci yang harus dia buka-bukaan di sini sehingga semuanya menjadi terang benderang. Itu ke satu. Yang kedua, kami juga mempertanyakan ada apa penyidik datang kepada Peggy tengah malam lalu kemudian minta tanda tangannya. Di situ ditulis ada 4 lembar kertas. Kertas yang pertama isinya nama, _2 Peggy Setiawan, __ mayat. Kemudian lembaran kedua, ketiga, dan keempat itu semuanya minta sidik jarinya Peggy, terus kemudian diminta tanda tangannya. Nah, kami mempertanyakan itu, untuk apa penyidik lakukan itu tengah malam? Kapan itu kejadiannya, Bang? Dari antara tanggal 24 sampai dengan 25 atau 26. Setelah penetapan Peggy sebagai tersangka? Betul. Ya. Ada bukti yang kemudian dibawa terkait hal itu, Bang, di pra-peradilan ini, Bang? Bukti itu yang kita belum, kita nggak ini. Ya. Sementara secara prosedural harusnya didampingi propam dan sebagainya. Semuanya harus ikutin aturan. Jadi kita tidak tahu, Mbak, apakah nanti bukti ini akan muncul nanti di pengadilan, ya, atau tidak, nanti kita lihat ya dalam prosesnya. Ya, Tentunya ini masyarakat juga menunggu, Bang, apalagi terkait bukti-bukti yang bisa diberikan oleh penyidik dari Polda Jabar begitu ya terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tapi apakah itu juga, Bang, yang bisa dibuka hari ini, bisa dipertanyakan dari tim kuasa hukum? Karena kan kalau kita menilik ya, Bang ya, bukti-bukti dari penetapan tersangka Peggy Setiawan ini kan hanya dalam tanda kutip hanya identitas saja ya, Bang ya. Mulai dari akte kelahiran, KTP, rapot dan lain-lain begitu ya, Bang. Apakah ini juga nanti bisa diperlihatkan di sidang pra-peradilan atau nanti, Bang, pada saat pokok perkara? kalau pada saat ini kan sidang pertama nih. Sidang pertama nih paling-paling membaca permohonan pra-peradilan. Setelah itu nanti selanjutnya nanti ada sesi pemeriksaan saksi dan bukti surat-surat. Nanti kami ajukan semuanya ya. Baik. Lancar-lancar, Bang, semuanya. Semoga kebenaran bisa terbuka di hari ini. Terima kasih, Bang Niko dan tim semuanya.